Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lalu berharap kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya, sehingga adik-adik dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh belajar firman-Mu dengan baik, dan dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Rosa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi Rosa agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa, yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan 42. Nanti adik-adik bisa membacanya ya. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Yaitu tentang seorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem. Dia mencari jalan kebenaran, jalan keselamatan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, jalan kebenaran itu adalah dengan lahir baru. Nah, saat ini kita juga akan belajar tentang seseorang yang berjumpa juga dengan Tuhan Yesus ketika dia sedang mencari air di sebuah sumur. Tetapi dia berbeda dengan Nikodemus, adik-adik. Tapi dia juga perlu untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat video berikut adik-adik. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang,
yang disebut juga Kristus. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, adik-adik tadi sudah melihat cerita dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang Samaria dan orang Samaria yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada perempuan Samaria dan orang Samaria yang lain agar mereka dapat mengasihi dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik orang berdosa? Pernahkah kalian melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan? Tentu pernah ya adik-adik. Nah, dalam Alkitab mengatakan bahwa semua adalah orang yang berdosa. Kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita perlu Roh Kudus yang akan memberikan kita hati yang baru, supaya supaya kita bertobat dan mengasihi, percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kita dengan hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang Samaria, perempuan Samaria. Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita dari dosa kita. Dengan apa? Dengan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita hidup kekal. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini, dan perlu kita ingat bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita perlu Roh Kudus, agar Roh Kudus memberikan kita hati yang baru, agar kita dapat percaya, mengasihi, dan taat kepada Allah. Karena apa? Karena Dia adalah orang yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami pelajari pada hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hidup kami, agar kami terus dapat mengasihi, percaya kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di
Di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.